Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 27 Mei 2022. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan bahwa malam ini kami dimungkinkan boleh beribadah melalui program ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 40. Demikian Injil Kristus. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya.
Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Orang tua yang taat. Seorang ayah memarahi anaknya yang sedang asik menonton TV. "Yobel, kenapa belum pergi ke gereja? Semua teman-temanmu sudah berangkat." Yomel kemudian menjawab ayahnya, "Papa saja malas pergi ke gereja, paling-paling pergi kalau Natal saja dan kalau ada orang menikah." Sontak sang ayah terdiam dan malu karena mendengar anaknya berkata begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sosok orang tua tentu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Seperti halnya yang diperlihatkan Maria dan Yusuf dalam perikop bacaan kita malam ini. Mereka dengan tekun pergi ke bait Allah untuk beribadah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka taat pada aturan dan hukum Taurat, sehingga sangat sering mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah. Termasuk menyerahkan Tuhan Yesus ketika masih bayi untuk disunat sesuai dengan aturan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sangat taat, mereka sangat setia membawa Tuhan Yesus. Bahkan Simeon sangat bersuka cita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga ia merasa siap mati karena telah melihat Tuhan. Lebih lagi, dalam banyak perayaan orang Yahudi, orang tua Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam perayaan tersebut. Tuhan Yesus bertumbuh menjadi kuat, ia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Hal tersebut tidak lepas dari peran orang tuanya yang terus mendampingi, rajin datang ke bait Allah. Demikian pula kita, saudara, sebagai orang tua, memiliki tanggung jawab untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan sehingga mereka mencintai Tuhan, mereka rajin beribadah. Begitu pula sebagai anak, kita menuruti perintah Tuhan melalui orang tua kita, sehingga kita bertambah hikmat dan penuh kasih karunia dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari berdoa. Kami datang tunduk di hadapan-Mu pada malam ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah memberi kami waktu dan kesempatan, boleh beribadah, boleh memuji dan membesarkan nama-Mu lewat program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, biarlah Roh Kudus-Mu akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan malam ini sungguh-sungguh memampukan kami untuk menjadi sosok orang tua yang bertanggung jawab serta sosok anak yang bertanggung jawab pula. Berkati kami Tuhan dan layakkan kami. Malam ini kami terus berdoa bagi jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini. Kiranya Tuhan terus meneguhkan mereka dalam berbagai kerinduan harapan dan pergumulan hidup mereka. Kerinduan-kerinduan mereka Tuhan dengar dan Tuhan sendiri yang akan menjawabnya pada waktu Tuhan. Bapa di sorga, kami menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang terus bergumul karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, jamah, sembuhkan mereka melalui berbagai makanan, minuman, obat-obatan dan tindakan para medis. Memberkati keluarga-keluarga jemaat-Mu, para istri dalam kesetiaan sebagai tiang doa bagi keluarga, para suami dalam mencari nafkah baik di lokasi maupun di kota ini, para anak-anak yang terus bertumbuh dalam studi, pergaulan dan masa muda mereka Tuhan pelihara, para orang tua di usia senja mereka, kiranya Engkau terus menghibur dan meneguhkan mereka. Bapa, berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu di sini, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para hamba-Mu, pendeta, penatua dan diaken,
para pengurus organisasi intragerejawi. Beri hikmat-Mu bagi mereka untuk bersinergi di dalam melayani Tuhan melalui jemaat ini. Bukan melayani diri sendiri, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi sesungguhnya untuk kemuliaan Tuhan sajalah kiranya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan, permainan, dan studi. Sekali lagi kami mohon pemeliharaan-Mu bagi mereka. Berdoa dan bersyukur bagi saudara-saudara kami yang hari ini merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka senantiasa. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan penuh syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau tetap memberkati pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok. Memberkati negara kami ini, memberkati kota kami ini. Kiranya nama-Mu terus dimuliakan dan damai sejahtera-Mu tetap menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Malam ini kami akan beristirahat. Kiranya boleh beristirahat dalam damai sejahtera Allah. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk melanjutkan karya kasih pelayanan kami bersama dengan Engkau. Tuhan, di mata-Mu terbuka salah dan dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan jawablah ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan terus menyertai memeliharakan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program ini. Kami berharap dan terus berdoa, kiranya kita tetap diberkati, terpelihara dalam kasih-Nya, dan selalu sehat senantiasa. Tuhan memberkati.